Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis 1157. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan Al-A'mash. Al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi. Ia berkata, haddatsani Mujahid bin Jabr, seorang tabi'in, bahkan seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua pundakku. Faqal, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah atau hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Ya, 'abiru sabil artinya orang yang sedang safar. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari jalan Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Muawiyah, dari Laits, dari Mujahid. Demikian pula Ibnu Adi meriwayatkan, ya. Dan Imam Bukhari menyebutkan dalam hadis tersebut dengan tambahan wa kana Ibnu Umar yaqul, dan adalah Ibnu Umar berkata, Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu berada di sore hari, jangan menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada di pagi hari, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik. Ambillah waktu sehatmu, gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan gunakan waktu hidupmu sebelum kematianmu. Dan hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Yang pertama, yaitu agar kita hidup di dunia ini seperti orang yang asing yang sedang mengembara di negeri orang. Atau kita sedang safar. Kalau kita sedang berjalan safar, saya yakin kita ingin segera cepat sampai, Pak. Kita tidak ingin lama-lama di perjalanan. Kita ingin segera sampai ke negeri tujuan. Demikian pula kalau antum misalnya lagi pergi ke suatu negara untuk keperluan, baik itu mungkin dikirim sama perusahaan atau karena ada keperluan bisnis, ana yakin setelah selesai keperluan pulang kita. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia, akhi, tidak akan lama. Dunia bukan negeri kekekalan. Kesenangan dunia pasti diwarnai dengan kesusahan. Demikian pula ya akhal Islam, azakumullah, itulah kehidupan dunia, tak lepas dari cobaan dan ujian. Halalnya hisab, haramnya azab. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala sering kali mengingatkan kita tentang hakikat dunia dalam Al-Qur'an. Allah berfirman misalnya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad.
ketahuilah ya bahwasanya kehidupan dunia itu apa? Laibun, permainan, walahun, senda gurau, wa takatsurun fil amwal, berlomba-lomba memperbanyak harta. Ya, demikian pula memperbanyak anak. Allah juga berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka akal Islam, kita sebagai seorang muslim harus menyadari bahwa hidup di dunia tak akan lama. Kita akan segera kembali kepada Allah. Yang kita pikirkan adalah apa persiapan kita menuju kehidupan akhirat tersebut. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Tapi ambillah dunia yang kita perlukan. Ambillah dunia untuk menuju wasilah menuju kehidupan akhirat. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka inilah kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu gharib. Gharib itu orang asing yang sedang mengembara di negeri orang. Aw 'abirus sabil, atau orang yang sedang bersafar di perjalanan. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam, kita ambil faedah, yaitu hendaknya kita berusaha untuk menggunakan kesempatan waktu dan jangan menunggu waktu nanti, jangan. Kata Ibnu Umar, kalau kamu berada di waktu sore, jangan waktu tunggu pagi, jangan tunggu waktu pagi. Dan kalau kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunda-tunda sampai waktu sore, jangan. Nah, ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah taswif. Apa taswif? Taswif itu artinya nanti. Kita seringkali tertipu oleh kata nanti itu. Mau nuntut ilmu, nanti. Mau baca buku, nanti. Besok juga masih ada waktu luang. Mau bertaubat, nanti. Saya kan masih muda, nanti kalau udah tua baru taubat. Sehingga akhirnya kata nanti itu sering kali menghentikan langkah seorang hamba dalam kebaikan. Maka apa hubungannya penafsiran Ibnu Umar dengan hadis tadi? Sangat berkaitan erat. Karena Rasulullah mengatakan, hiduplah kamu di dunia seperti apa? Orang asing atau orang yang bersafar. Karena orang yang sedang safar, orang yang sedang mengembara, dia akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan diri ya sebelum kematiannya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya supaya selesai tugas saya dengan bagus, saya cepat pulang ke rumah. Biasanya antum kalau lagi dikasih tugas di luar itu nggak ada istilah nanti. Antum pasti akan lakukan ya secepat mungkin supaya cepat selesai dan pulang ke rumah. Itu biasanya sifat orang seperti itu ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Demikian pula kita hidup di dunia. Siapa yang menjamin bahwa besok itu ajal kita masih ada? Siapa yang menjamin bahwa nanti sore ajal kita masih ada? Kalau sekarang kita ada kesempatan untuk bertaubat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk berbuat kebaikan, kemudian antum katakan nanti saja besok sore atau nanti sore atau nanti siang, bisa kita jamin ajal kita sampai sana? Tidak bisa kita jamin, Pak. Bisa kita jamin kalau nanti siang kita masih sehat? Belum tentu. Mungkin nanti siang kita sakit tiba-tiba, atau kita terkena penyakit atau yang lainnya, sehingga kita tidak bisa berbuat kebaikan. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, ya kuat taswif, jauhi oleh kamu berkata nanti. Fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik. Sebab kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Kalau hari esok masih ada, kamu bisa seperti hari ini. Tapi kalau hari esok sudah tidak ada, kamu tidak akan menyesali hari ini. Makanya akhi azakumullah, ya, seorang muslim, seorang mukmin berusaha. Ada waktu untuk bertaubat, segera taubat. Ada waktu untuk istighfar, segera istighfar. Ada waktu untuk menuntut ilmu, segera menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah kata nanti.
Penuntut ilmu itu paling tabu Pak untuk berkata nanti dalam hal-hal kebaikan tentunya akhal Islam azakumullah yakum. Hadis selanjutnya hadis 1158, hadis yang dikeluarkan Ibnu Sa'ad an Asim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid, ia berkata, lamma usiba aqhalu Sa'ad yaum al-Khandaq fathaqul. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz, ini seorang sahabat dari kalangan Ansar ya, terluka di Aqhal ya, di waktu perang Khandaq di mana uratnya putus. Hawaluhu 'inda imra'atin yuqalu laha Rufaidah. Mereka ya, membawa Sa'ad ke rumah seorang wanita yang bernama Rufaidah untuk dirawat, karena memang Rufaidah ini suka merawat. Wa kanat tudawil jarha, dan adalah Rufaidah ini suka mengobati orang-orang yang terkena luka-luka dalam peperangan. Fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza marra bihi yaqul kaifa amsayt, dan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melewati ya Sa'ad, Nabi berkata, bagaimana ya kabarmu di waktu sore ini? Wa idza asbah qala kaifa asbaht, dan apabila beliau melewati Sa'ad di waktu pagi, Nabi bertanya lagi, bagaimana kabar kamu? Fayukhbiruhu hatta kanatil lailah allati naqalahu qaumu fiha, dan ia pun mengabarkan tentang kabarnya sehingga suatu malam di mana kaumnya memindahkannya. Fasaqul, di mana penyakit Sa'ad ya sudah semakin berat. Fahtamaluhu ila bani Abdul Ashhal ila manazilihim, maka kaumnya pun membawa Sa'ad ke Banu Abdul Ashhal ya, di kabilah mereka. Waja'a Rasulullah SAW kama kana yas'alu an, dan Rasulullah SAW pun juga seperti biasa mendatangi juga ya, di waktu pagi dan di waktu sore. Wa qalu qad intalaqu bih, lalu mereka berkata kaumnya telah membawa Sa'ad. Fakharaja Rasulullah SAW, maksudnya Sa'ad sudah meninggal dunia ya. Maka Rasulullah SAW pun keluarlah. Wa kharajna ma'ahu, kami pun keluar bersama Rasulullah. Fa asra'al mash, maka Rasulullah berjalan begitu cepat sekali. Hatta taqatta'at syushu'u ni'alina, sampai-sampai tali-tali sandal kami terputus. Wa saqatat ardiyatuna, bahkan ya baju selendang kami pun jatuh karena saking cepatnya jalannya Nabi, sehingga para sahabat pun ikut gitu ya. Fasyaka dzalika ilaihi ashabu, maka para sahabat Nabi pun mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah at'abtana fil masyi, ya Rasulullah engkau membuat kami lelah ya, membuat kami ya sulit dalam berjalan karena saking cepatnya seperti itu. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, inni akhaf an tasbiqana al malaikatu ilaihi fataghsilah, aku khawatir malaikat mendahului kita untuk memandikan Sa'ad. Kama ghasalat Hamdalah, sebagaimana Hamdalah juga dahulu dimandikan oleh para malaikat. Fantaha Rasulullah SAW ilal bait wa huwa yuksal, maka Rasulullah SAW pun sampailah ke rumah dalam keadaan Sa'ad sedang dimandikan. Wa ummuhu tabkih, sementara ibunya menangis. Wa hiya taqul wailu ummika Sa'da kharamah wajida, ya celaka ibumu hai Sa'ad, ya kematian yang ia dapatkan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, kullu naihatin takdzib illa ummu Sa'ad, semua wanita yang meratap biasanya berdusta kecuali ibunya Sa'ad. Tsumma kharaja bih, kemudian pun beliau pun keluar membawanya. Qala yaqulu lahul qaum aw man sya'allahu minhum, ya Rasulullah ma hamalna maitan akhaf alaina min Sa'din. Ya, kemudian Rasulullah pun keluar membawa jenazah Sa'ad setelah dimandikan ya.
Kemudian kaumnya atau orang-orang yang ada di situ berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kami tidak pernah membawa mayat yang lebih ringan dari saat ini. Kok saat ringan sekali jenazahnya?" Faqala ma yamna'ukum min an yakhiffa 'alaikum? Waqad habata minal malaikati kadza wa kadza. Mengapa kalian heran ya saat begitu ringan jenazahnya? Karena kata Rasulullah, para malaikat telah turun ikut menggotongnya. Ya. Subhanallah, hadis ini akhul Islam kata Syekh Albani sanadnya sahih. Perawinya semuanya thiqat, dan Mahmud bin Labid ini seorang sahabat kecil, ya. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad. Akan tetapi syekhnya itu Muhammad bin Umar Al-Waqidi matruk. Akan tetapi ia mempunyai syahid dari Sa'ad bin Ibrahim secara mursal dengan sanad yang hasan. Wallahu a'lam. Hadis ini akhi, kita ambil faedah yang pertama, keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Di mana Sa'ad bin Mu'adz ini seorang sahabat yang luar biasa. Beliau di perang Khandaq terluka, lalu kemudian dirawat sampai akhirnya beliau pun meninggal dunia. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, ya, kata Rasulullah apa? Arasy Allah berguncang dengan Mu'adz, ya, dengan wafatnya Sa'ad. Sampai-sampai arasy Allah saja berguncang, ya, dengan wafatnya siapa? Sa'ad, Masya Allah. Yang menunjukkan akan keagungan beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, bolehnya seorang wanita mengobati laki-laki dan merawat. Karena ya seorang sahabiat yang bernama Rufaidah ini, beliau pekerjaannya merawat dan mengobati orang-orang yang terluka dalam peperangan. Ini menunjukkan diperbolehkan. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam, kita ambil faedah yang ketiga, yaitu bagaimana Nabi SAW yang selalu menjenguk yaitu Sa'ad bin Mu'adz dalam keadaan sakit, sampai-sampai Rasulullah SAW menjenguknya setiap pagi dan petang. Itu menunjukkan betapa indahnya akhlak Rasulullah SAW. Hadis ini juga kita ambil faedah tercelaknya meratap, dan bahwasanya meratap itu dosa besar. Kata Rasulullah, naihah idza lam tatub, wanita yang meratap apabila ia tidak bertaubat kepada Allah, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan didirikan pada hari kiamat dalam keadaan diberikan pakaian dari kudis dan timah yang panas. Ya. Semua ulama bersepakat bahwa yang namanya meratap itu hukumnya haram. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam bahwa ringannya mayat terkadang itu karena malaikat yang ikut membantu, namun tidak menunjukkan secara pasti bahwa wah ini kalau mayatnya berat berarti tukang banyak dosa gitu kan. Kalau mayatnya ringan, wah berarti dia orang soleh. Ini tidak bisa jadikan patokan. Kenapa? Karena ini waqi'atu ain. Ini hanya terjadi kepada Sa'ad bin Mu'adz dan tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Karena ketika para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah memanggul jenazah yang lebih ringan dari Sa'ad." Nah sekarang kalau misalnya kita memanggul jenazah kok ringan banget, wah berarti ini malaikat ikut bantu. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kalau di zaman Rasul kan yang ngasih tahu siapa? Rasul. Ini kok mayatnya berat banget ya?
pantesan aja gede gemuk, ya, jadinya berat. Maka itu tidak bisa jadikan patokan. Wah, kalau mayatnya berat berarti dia pendosa, kalau mayatnya ringan berarti dia sedikit dosanya. Ini semua tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Hadis 1159. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Darimi, Ibnu Majah, Al-Hakim dari jalan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, kana idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Adalah Nabi SAW apabila pergi untuk buang air, beliau pergi jauh sampai tidak terlihat. Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Muslim. Ya, Syekh Albani berkata tidak benar, sanadnya hasan saja. Karena Muhammad bin Amr ini dalam hafalannya ada kelemahan. Dan Imam Muslim pun meriwayatkannya sebagai mutaba'ah, bukan sebagai hujjah. Walaupun hadis ini memang sahih kata beliau dengan syawahid-syawahid penguat-penguatnya. Di antaranya yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Muhammad bin Sirin, dari Amr bin Wahab Al-Thaqafi dari Al-Mughirah dengan lafaz kana idza tabarraza taba'ada. Adalah Nabi SAW kalau ingin buang air beliau pergi jauh sampai tidak terlihat. Iya. Di antara syawahidnya juga hadis Abdurrahman bin Abi Qurad. Iya. Demikian pula dalam riwayat yang lain dengan syawahid ini hadis ini menjadi sahih. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa apabila kita buang air di tempat yang terbuka, hendaknya kita mencari sejauh-jauhnya dari pandangan manusia. Iya. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjauh. Tapi kalau misalnya di WC ya nggak masalah. Iya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW adalah Rasulullah SAW apabila hendak mandi, waktu itu Fathu Makkah ya, beliau pernah mandi dan beliau ditutupi oleh Fatimah dengan kain. Maka yang seperti ini tidak apa-apa. Hadis ini juga menunjukkan akhwat Islam semaksimal mungkin jangan sampai aurat kita terlihat oleh manusia. Jangan sampai aurat kita terlihat oleh manusia. Sesama lelaki pun tidak boleh melihat saling melihat aurat, Pak. Ya, tidak seperti yang kita lihat orang-orang awam terkadang mandi begitu auratnya kemana-mana di hadapan laki-laki. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis 1160. Hadis ini dikeluarkan Al-Bazzar Al-Musnadnya. Ia berkata haddatsana Muhammad bin Ma'mar. Ia berkata haddatsana Ruh bin Ubadah qala haddatsana Hamad bin Salamah dari Thabit dan Qatadah dari Humaid At-Tawil ya dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Adalah Rasulullah SAW membaca di solat zuhur dan asar yaitu sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah. Syekh Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ya, kecuali Hamad bin Salamah ini ia sesuai dengan syarat Muslim saja. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa salat zuhur dan asar dianjurkan membaca surat-surat seperti itu. Ya sabbih isma rabbikal a'la atau misalnya hal ataka hadithul ghashiyah atau yang sama dengannya seperti apa? Idza sama'un fatarat atau misalnya apa namanya wasyamsi waduhaha. Dalam satu riwayat yang lain dari Abu Daud ya, Rasulullah SAW kalau salat zuhur biasanya membaca surat itu 15 sampai 30 ayat. Kalau salat asar biasanya beliau membaca 7 sampai 15 ayat. Ya. Itu kebiasaan Nabi SAW. Hadis selanjutnya 1161.
Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Nasa'i, Baihaqi dari hadis Abu Hurairah secara marfu. An-Nasa'i berkata, Nabi SAW bersabda, "Inna hadha ad-dina yusrun, wa la yushada hadha ad-din ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah wa rawhah wa syai'in min ad-duljah." Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang memberatkan seorang pun agama ini kecuali akan kalah. Fasaddidu, maka ambillah ya jalan yang tepat. Wa qaribu, mendekatlah kepada ibadah yang sesuai dengan sunnah. Wa abshiru, bergembiralah, artinya jangan memaksa-maksakan diri ketika dalam ibadah. Kalau sudah capek ya udah istirahat. Wasta'inu bil ghadwah war rawhah wa syai'in minad duljah. Ya, seperti wasta'inu, minta bantuanlah dengan al ghadwah war rawhah. Ghadwah itu pagi, rawhah itu petang. Wa syai'un minad duljah, dan sedikit dari gelap. Maksudnya apa? Maksudnya dahulu di zaman Rasulullah ya, orang yang safar, mereka kan safarnya itu pakai apa? Onta ya biasanya. Mereka biasanya berangkat pagi ketika masih belum panas. Terus berjalan sampai ketika matahari sudah mulai terik, mereka mulailah istirahat. Setelah itu kemudian mereka mulai lagi ketika matahari sudah mulai ya sore, sudah enggak terlalu panas, jalan lagi. Terus sampai agak larut malam, mereka istirahat lagi. Itu kebiasaan para musafir di zaman dahulu, Pak. Makanya Nabi mengatakan, minta bantuanlah dengan pagi, petang, dan sedikit dari malam. Maksudnya di saat-saat seperti itu orang musafir itu semangat gitu, Pak. Artinya kalian dalam melaksanakan agama, dalam beribadah dan yang lainnya, ya seperti itulah kita harus laksanakan. Jangan memaksa-maksakan diri. Padahal kita tidak mampu, ternyata kemudian kita paksa-paksakan diri begitu. Hadis ini kita ambil faidah. Yang pertama, bahwa agama kita tabiatnya adalah mudah dan selalu memberikan kemudahan, Pak. Semua syariatnya mudah, sholat mudah, zakat mudah, puasa mudah. Iya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, dan Allah tidak menginginkan untuk kalian apa? Kesulitan. Allah juga berfirman apa? Wa ma ja'ala fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini perkara sesuatu yang menyulitkan, tidak ada. Ketika datang kesulitan, ya, semakin mudah. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan mendatangkan apa? Kemudahan. Kalau kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, ya berbaring. Demikian pula, ya, ketika kita tidak mampu melaksanakan sebuah kewajiban, ya sudah. Agama kita ini sudahlah mudah, Pak. Tapi ketika kesulitan datang, tambah mudah lagi agama kita ini. Luar biasa. Kemudian kata Rasulullah, tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali akan kalah. Maksudnya apa? Orang yang melaksanakan perintah Allah, kemudian ia melakukan perbuatan tersebut melebihi kemampuan batasan dia, kalah. Contoh, antum mau tahajud, kemampuan antum sholat tahajud paling 1 jam, tapi antum paksakan dalam keadaan sudah lelah begitu, dipaksakan juga sholat. Saya yakin besoknya antum kapok, Pak. Iya, akan kalah. Demikian pula ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Setiap orang-orang yang berlebihan dalam agama biasanya futurnya cepat. Futurnya apa? Cepat.
Ya. Makanya dalam melaksanakan agama ini tidak berlebihan dan tidak apa? Tidak meremehkan. Ada sebuah hadis riwayat Muslim bahwa ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengabarkan apa yang terjadi, faka'annahum taqalluha. Rupanya mereka menganggap remeh ibadah Rasul itu, kok sedikit sekali. Lalu salah seorang mereka berkata, amma ana, saya mau sholat malam semalam suntuk, saya tidak akan tidur. Yang satu berkata, saya akan berpuasa terus menerus. Yang satu berkata, saya tidak akan menikah, saya khusus ibadah saja. Pokoknya 3 orang ini datang, ya, terdengar oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Antumul ladina kultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Iya, betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ama wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian. Aku ini lebih bertakwa dari kalian. Tapi aku berpuasa, aku berbuka, aku sholat malam, aku tidur malam, aku pun menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Lihat Pak, ketika Rasulullah melihat orang ini berlebih-lebihan, Rasulullah SAW ingkari Pak. Ketika Mu'adz bin Jabal pernah sholat isya jadi imam baca surat Al-Baqarah. Bayangkan ya, beliau jadi imam baca surat Al-Baqarah di sholat isya lagi. Maka Rasulullah SAW memanggil Mu'adz dan Rasulullah marah sekali kepada Mu'adz. Kata Rasulullah apa? Afattan anta ya Mu'adz. Apakah kamu fattan hai Mu'adz? Tukang fitnah. Ya. Nah ini ya akhi, azakumullah. Kadang kita ini akhi berlebihan. Di saat kita sedang semangat, Masya Allah, menggelora, berlebihan dalam mengamalkan suatu perintah agama. Contoh misalnya ada orang, ya, ketika dia tahu, wah, dahulu Rasulullah SAW, dahulu para sahabat menghajar ahli bid'ah, wah, hajar habis-habisan, nggak mau kasih salam, nggak mau ini, tanpa melihat batasan-batasannya. Akibatnya apa? Ini berlebihan, Pak. Ada orang berlebihan dalam tahdzir mentahdzir, sehingga akhirnya tahdzir itu hanya menjadi, ya, menyebabkan pecah belah dalam safnya orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Kenapa? Berlebihan. Demikian pula akhir Islam, azakumullah. Dalam hal ini Islam, akhi, ya, melarang kita berlebihan dalam segala sesuatu, dilarang. Terlalu kurang pun dilarang dalam Islam. Yang benar tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak apa? Ya, tidak kurang. Itu adalah merupakan jalannya Islam, akhir Islam, azakumullah. Maka kata Rasulullah apa? Ya, fasaddidu. Ambillah agama ini dengan tepat. Artinya yang tepat itu yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu, qaribu artinya dekatlah dengan sunnah Rasul, dengan perbuatan Nabi. Karena perbuatan Nabi itu sebaik-baiknya pasti, Pak. Iya. Nah ini akal Islam. Maka dari itulah jangan kita memberat-beratkan agama, tapi juga jangan kita memudah-mudahkan agama. Iya. Terkadang ada orang memandang kemudahan agama itu sesuai dengan koridor syahwatnya, Pak. Agama ini kan mudah. Akhirnya dia mudah-mudahkan sesuai dengan apa? Dengan kemauan dan syahwatnya sudah. Ya. Bukan begitu. Mudah itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi, itu mudah, Pak. Kita semua yakin, Pak, yang Rasulullah lakukan itu yang paling baik. Iya tidak? Iya. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam sholat, ya, 5 waktu menjadi imam. Beliau jadi imam sholat subuh 60-100 ayat. Sholat duhur tadi sudah sebutkan 15-30 ayat. Sholat asar 7-15 ayat. Mudah.
Ya, tidak berlebihan. Mungkin bagi mereka yang biasa sholat subuh qul a'udzu birabbinas qul hus, ya wah itu berat. Kenapa? Karena dia membiasakan diri pada sesuatu yang sifatnya apa? Terlalu memudahkan. Iya. Tapi kalau dia biasakan diri dengan sunnah Nabi SAW, mudah Pak, mudah. Hal itu mudah sama sekali. Nah, akal Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi agama kita ini mudah. Ya, maka jangan diberat-beratkan. Masalah ibadah pada asalnya apa? Hah? Masalah ibadah pada asalnya apa? Dilarang. Mudah tidak? Mudah tidak? Mudah Pak. Ibadah beban bukan Pak? Ibadah itu beban. Sedangkan manusia pada asalnya tidak dibebani. Dalam masalah ibadah ternyata pada asalnya tidak boleh. Mudah sekali. Sebaliknya masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Mudah tidak? Mudah sekali. Bayangkan kalau masalah dunia pada asalnya haram, sampai ada dalil yang menghalalkan, susah banget. Iya, ya nggak Pak? Iya, susah banget. Mau makan ini, dalilnya mana yang menghalalkan? Waduh. Iya. Jadi akhirnya mau makan ini susah, mau makan ini susah. Tapi ketika dikatakan pada asalnya halal, makan ini dalilnya mana? Asalnya halal. Tidak boleh Anda mengharamkan sampai ada dalil. Anda mengatakan haram, dalilnya mana? Baru kita katakan begitu. Sebaliknya masalah ibadah, Anda mengatakan boleh, wajib, sunnah dan yang lainnya, mana dalilnya? Ini dalil. Karena pada asalnya ibadah itu apa? Tidak boleh kita lakukan dulu. Ringan Pak, ringan. Makanya orang yang membuat bid'ah itu sama saja menyusahkan nggak Pak? Ya jelas dong menyusahkan Pak. Orang merayakan kelahiran fulan, ya merayakan kenaikan Rasulullah SAW Isra Mi'raj, kumpul duit nggak Pak? Terkadang harus capek-capek mereka ngumpulin duit, cerek-cerek sana sini, ya. Bayangkan Pak, itu menyusahkan sekali Pak, menyulitkan umat Islam. Maka dari itu ya akal Islam, agama kita ini apa? Mudah. Ada orang sholat usolli fardhul zuhri 4 rakaat, Allah, nggak jadi lagi. Kenapa? Karena dalam kitab fikih Syafi'i mengatakan ketika kita takbir Allah, niat apa tak harus niat lagi. Susah banget coba Pak. Allah dalam hati usolli fardhu zuhri. Gak bisa lagi. Dan anehnya ketika imamnya ruku langsung bisa Pak. Aneh tidak? Aneh. Menyusahkan tidak Pak? Coba bandingkan dengan sunnah Rasulullah SAW apabila sholat Allahu Akbar, selesai. Nggak susah kan? Nggak susah. Rasulullah bersabda kepada seorang yang tidak becus sholatnya apa? Idza qumta ila shalah, kalau kamu mau sholat, tawadda, wudulah, thumma istaqbilal qiblah, kemudian menghadap kiblatlah, fakabbir, takbirlah, selesai. Nggak perlu kita melafazkan, nggak perlu kita meniatkan. Wah, sampai capek begitu Pak. Iya, susah sholatnya itu. Sampai-sampai ada orang yang setelah tawaf, mau sholat tawaf nggak berani. Iya, ketika ditanya Bapak kenapa? Saya belum hafal niatnya. Padahal niat itu tempatnya di mana? Di hati. Nggak perlu diucapkan, nggak masalah. Yang penting sudah ada niat di hati. Selesai. Mudah. Agama kita mudah tidak? Mudah. Kenapa harus disulit-sulitkan ya akhul Islam? Azakumullah wa yakum. Agama kita tidak sulit. Agama kita apa? Mudah sekali. Inilah akhul Islam. Azakumullah wa yakum. Makanya kata Rasulullah, inna hadad din yusrun. Sesungguhnya agama ini apa? Mudah. Agama kita mudah, alhamdulillah. Iya, kalau kita mengikuti sunnah Rasul mudah. Hadis selanjutnya 1162.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Daud dari Hisham bin Urwah, dari Zainab bintu Ummi Salamah, dari Ummu Salamah marfu'an, bahwa Nabi SAW bersabda, "Innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjati min ba'din fa'aqdi lahu ala nahwi ma asma'u min faman qadaitu lahu min haqqi akhihi bi syai'in fala ya'khudh minhu syai'an fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Aku adalah manusia biasa, kata Rasulullah, dan kalian mengadukan kepadaku perkara-perkara kalian, ya, persengketaan kalian, dan mungkin sebagian kalian ada yang lebih hebat di dalam menyampaikan alasannya daripada yang lain, sehingga aku pun memutuskan perkara tersebut sesuai dengan yang aku dengar. Maka barang siapa yang aku putuskan untuk dia dan ternyata itu hak saudaranya yang dia ambil, maka jangan sekali-kali ia mengambilnya, karena sama saja ya aku sudah memberikan kepada dia bagian dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Imam Malik, Abu Daud dari Hisham bin Urwah, dari Zainab bintu Ummu Salamah. Hadis ini menunjukkan, akhi, yang pertama, bahwa seorang hakim atau qadhi hanya ditugaskan untuk menghukumi sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Iya, sesuai dengan bukti-bukti yang apa? Yang ada. Nah, mereka yang bersengketa ini kan masing-masing bawa bukti, Pak, ya. Saya punya alasan nih, bukti gini. Maka kata Nabi apa? Barangkali di antara kalian ada yang lebih pintar untuk menyampaikan buktinya daripada yang lain. Barangkali dia yang salah, tapi karena dia hebat, ya, pandai memutarbalikkan fakta dan yang lainnya, sehingga kata Rasulullah, aku putuskan sesuai dengan yang aku dengar, mana yang paling kuat hujah dan buktinya. Bisa jadi terjadi seperti itu. Makanya seorang qadhi itu, Pak, ya, hanya memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Sudah selesai. Ya, yang terpenting dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berijtihad dalam perkara-perkara seperti itu. Makanya kata para ulama, al-hukmu bil-dhawahir. Kita hanya menghukumi orang itu sesuai dengan yang tampak. Ya, yang tampak kepada kita ternyata ini yang lebih kuat hujahnya, ya sudah, kita putuskan untuk dia. Tapi ternyata sebetulnya ya dia yang salah, ini yang benar. Ya, maka si qadhi tidak berdosa. Kenapa? Dia sudah berusaha untuk memutuskan sesuai dengan apa? Hujah dan bukti. Itu hak. Terlepas kepada apa? Mereka yang bersengketa itu, yang satu curang, yang satu tidak curang. Maka yang curang itu yang kelak pada hari kiamat dia akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang salah kalau si qadhi itu mau menerima suap, Pak. Ya, di negeri kita ini jual beli hukum tuh luar biasa, Pak. Dan Rasulullah SAW mengatakan, inna mimma akhsha alaikum, di antara ya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian apa? Di antaranya apa? Sitan, 6 perkara. Di antaranya apa? Bai'ul hukmi, itu menjual belikan hukum. Jadi keputusan hakim itu bisa dirubah dengan duit. Ya, kasih duit nih buat ente 1M, gimana? Rupanya lawannya ngasih 2M, yang 2M bisa menang. Sehingga akhirnya dia hukumi bukan dengan apa? Bukti, tapi dengan uang. Wallah, kata Rasulullah, al-qudat salasah. Hakim itu ada 3. 2 di neraka, 1 di surga. Adapun yang di neraka, yang pertama, orang yang memutuskan dengan kebodohan, maka ini di neraka.
Yang kedua, orang yang berbuat zalim. Ya, dan di mana ia tahu sebetulnya kebenaran di sini tapi kemudian zalim, maka ini di neraka. Adapun yang ketiga ini di surga, yaitu yang menghukumi sesuai dengan keadilan, maka ini di surga. Maka kita mau ya doakan mudah-mudahan para hakim yang ada di Indonesia itu ya bukan orang-orang yang mudah menerima suap, Pak. Ya betul-betul mereka menghakimi dengan adil. Ya, terlebih menghakimi dengan hukum Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wabillahi taufik, dan hadis ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.